kalah Surabaya. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Dr. Samuel Gamaliel. Kami tadi berbincang tentang kesabaran Tuhan adalah kesempatan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih belum datang, itu adalah bentuk kesabaran Tuhan, memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan emas katanya Pak Kesempatan Sam, ya, emas untuk kita bertobat, berbalik dari jalan kita yang salah. Puji Tuhan. Baik, silakan Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS WA 081333060000. Sembari nanti Pak Samuel menambahkan beberapa hal yang mungkin ingin beliau tambahkan. Kita tanggapi dulu pertanyaannya Pak ya. Ya. Ada Silakan. 8133 yang bertanya. Shalom Pak. Bagaimana kalau kita melihat ada saudara kita, saudara seiman, yang hidupnya tidak karu-karuan, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Saya sudah berusaha untuk bicara secara pribadi, tetapi tetap tidak ada reaksi yang baik. Bukankah setiap hal yang kita kerjakan termasuk pelayanan nanti juga harus dipertanggungjawabkan? Betul sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan, termasuk pelayanan. Betul sekali. Nah ini lihat temannya hidupnya gak karu-karuan tapi tetap melayani Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh temannya ini? Kalau sudah diberitahukan tetap orangnya itu tetap gak mau berubah, ya didoakan. Gak ada jalan lain. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dengan orang itu. Biasanya Tuhan akan mengajar, kalau gak mau diajar, ya dihajar. Biasanya begitu. Karena kalau Tuhan sayang sama kita, kita ini dihajar. Dan biasanya sakit penyakit itu yang akan menjadikan kita jera. Biasanya. Karena apa? Saya ngalami. Saya ngalami. Kalau saya nggak ngalami sakit keras, bukan cuma 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi 4 tahun ditambah 7 tahun belajar jalan, mungkin nggak seperti sekarang ini. Mungkin sudah nggak tahu kemana gitu. Anak pendeta, tapi nakal. suka itu. Saya ini ban apa Pak? Kalau judo dari kuning, ban coklat. Oh, ban coklat. Ya. Lalu kungfu. Oh. Latihannya di dalam kelenteng, di belakang ada, di Malang itu ada tempat terbuka. Saya belajarnya di situ. Masih ingat sekarang? Siapa bosnya saya? Ya teman saya yang namanya Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo itu. Yang saya tendangi, saya pukuli. Karena dia tinggal di rumah kami. Bisa tanya sama dia. Sekarang masih ingat tuh jurus-jurusnya tuh? Masih ya? Iya. Waduh. Anehnya begitu. Kadang-kadang itu kalau tidur, wah itu kalau misalkan saya ngipi diganggu orang, langsung atau keluar jurusnya. Ada pencuri gitu, teriak sambil reaksi. Jadi istri saya, bilang jangan sampai, tapi enggak sampai. Pernah tangan itu hampir, tapi enggak sampai. Jadi kuasa Tuhan dahsyat. Baik, jadi jangan sampai Anda harus mengalami dulu seperti yang Pak Sam alami, baru bertobat. Betul. Mending sekarang ini di masa-masa Anda baik, bertobatlah. Satu hal, Mbak Bayu. Apa Pak? Kalau saya melihat ada pelayan-pelayan yang tadi dibilang, perbuatannya yang masih bahasa Prancisnya mboten-mboten. Mbak, itu saya sungguh, apalagi yang sombong dan angkuh, lalu pamer materi, kekayaan dan lain sebagainya. Saya bilang ini
kamu belum pernah diselentik sama Tuhan. Lah aku itu sudah dicipok gitu aja. Waduh 4 tahun gak bangkit dari tempat tidur. Keluar masuk rumah sakit. 28 dokter yang merawat saya. Semuanya angkat tangan. Nah, yang akan datang peristiwa yang kelima. Kalau ada peristiwa yang pertama Natal, kedua Paskah, ketiga adalah Pentakosta, keempat peristiwa Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Peristiwa yang kelima ini kedatangan anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, itu pertaruhannya di situ. Hati-hati ya, jangan sampai kita nanti hilang. Sayang sekali. Baik. Ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada pertanyaan dari Ibu A. Shalom, selamat pagi, Pak. Shalom, selamat pagi Ibu A. Tadi dikatakan bahwa kita harus ikut apa kata firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Betul. Tapi menurut saya pribadi, buat apa hidup bersama kalau tidak ada kecocokan dan saling tertekan dan tersiksa? Apa betul kumpul dulu bertahun-tahun dan kalau benar-benar cocok baru nikah asal tidak zina? Loh, maksudnya kumpul kebo mungkin ya? Kumpul kebo dulu? Ya, cocok enggak baru sudah nanti cocok, nikah. Baru nikah. Baru Kan ini saya dengar. Salah satu firman Tuhan kan bilang enggak boleh cerai, Pak. Katanya untuk mengantisipasi hal itu, kenapa kita tidak kumpul dulu? Saya mengerti. Terima kasih Ibu A. Apa yang Anda pertanyakan ini dan pola pikir seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang di negara Barat dan tidak lazim di negara Timur. Masalahnya ada budaya kita yang nggak bisa terima kumpul kebo itu dulu baru lalu menikah. Bahkan kalau di Barat biasa mereka sudah punya anak malah baru nikah. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Jadi mungkin kita harus lihat perbandingannya. Berapa yang menuruti firman Tuhan dan pernikahannya itu oke, baik-baik saja dan tidak sampai terjadi perceraian sampai akhir hayat hidup kedua insan tersebut, suami istri. Tapi ada yang juga mengalami yang seperti Ibu A katakan gitu. Jadi mungkin apakah Ibu A mengalami sehingga langsung punya pikiran seperti itu. Nah begitu. Nah masalahnya sekarang anak-anak Tuhan ini makanya nggak bisa langsung lewat online saja I love you langsung tanpa kenal dulu. Makanya ada pentahapan. Kenal seperti putra saya. Itu bukan cuma kenal. Mereka pacaran itu 10 tahun. Oh, kayak nyicil rumah ya, Pak? Oh gitu. Baru dengar saya nyicil rumah. Nah ini yang luar biasa. Kita kalah. Saya pacaran tidak terlalu lama, 4-5 tahun. Karena apa? Saya tahu bakal istri saya itu siapa. Kebetulan putri dari yang orang tuanya adalah ngefans sama orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya pergi untuk pelayanan KKR di luar kota kemana, mereka yang ngantar. Anak ini pernah ikut pada waktu anak perempuannya itu ikut. Itu dia dipenuhi Roh Kudus. Dijamah Tuhan dan diberi salah satu karunia yang tidak semua orang dapat. Ini yang indah gitu. Luar biasa. Apa itu, gitu. Pak? Dapat karunia apa, Pak? Kepingin tahu toh? Ya. Dia diberi karunia untuk glosolale.
Dan ajaibnya, dia juga dikasih karunia untuk mengartikannya. Jadi itu yang kami, yang orang-orang Protestan ini kan gak terbiasa. Tapi itu nyata dan terjadi. Wow. Dan itu semua adalah perlengkapan senjata yang Tuhan berikan untuk satu maksud tujuan, pelayanan. Begitu. Dan akhirnya pasti itu ya. Itu iya. Wah nanti pasangan hidup saya nih gitu. Nah bukan. Oh enggak ya? Dia itu waktu SD kelas 6, saya kelas 3 SMA. Oh. Masih kecil ya? Masih kecil. Tapi ketika dia makan roti pakai broodtrommel itu, pakai tempatnya, wadahnya roti itu, di bawahnya bel. Saya dengan teman-teman lewat dan saya bilang, mana minta rotinya? Mana Kip, minta rotinya? Saya godain. Saya nggak tahu ketika saya goda-goda, dia kecil masih 6 SD. Ternyata berapa tahun kemudian, walaupun dia sudah sekolah di Australia, bisa balik dan lalu bisa ketemu sama saya dalam satu perjumpaan yang lain kali bisa diceritakan. Nah itu dia. Kalau diundang lagi. Itu diajak juga dong iya. Ibu. Dan saya bisa mendapatkan dia itu, saya harus dilempar dan terlempar dari kuda. Oh, gimana ceritanya, nantikan episode berikutnya. Dan itu kuda kedua. Kuda pertama aman. Kuda kedua ternyata itu kuda teji. Kuda yang memang liar dan kuda balap. Aduh, susah ya. Itu. Nah Bu A, kalau kita sekarang harus kepada firman, makanya orang tua ini harus berperan sebagai imam-imamnya Tuhan, terutama ayah, laki-laki. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah imamat, bangsa pilihan Tuhan. Jadi pilihan. Jadi kalau orang tua itu mau melakukan tugas dan kewajibannya, fungsinya sebagai imam, anak-anaknya itu akan selamat. Dan nanti akan Tuhan beri yang namanya mantu-mantu yang walaupun tidak seiman. Seperti putri saya punya pacar tidak seiman. Tapi sekarang karena putri saya ini, dia itu berjiwa hamba Tuhan, melayani Tuhan. Suaminya sekarang jadi pelayan Tuhan. Wow. Businessman. Sukses. Tapi dia diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa khotbah. Wow, ini yang ajaib. Dan saya pun pegang firman Tuhan. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Makanya Tuhan bilang fungsi kita itu jangan lupa, kamulah garam dunia dan terang dunia. Baik, berikutnya ada Bapak P yang bergabung. Shalom Pak. Shalom Bapak P. Saya sudah melakukan baca firman, berdoa, berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya tidak mau berhenti di situ Pak. Saya mau dipecah oleh Tuhan untuk melayani orang lain. Tapi saya harus mulai dari mana ya Pak? Oh iya, pertanyaan yang bagus Bapak P. Jadi pasti Anda hidup tidak seorang diri. Sebagai makhluk sosial, Anda kan bergereja. Nah, di gereja itu kan ada persekutuan. Di persekutuan itu kan ada pelayanan. Nah, coba untuk ikut di dalam pelayanan itu. Talenta yang dikembangkan, janji Tuhan, itu akan berkembang karena dikembangkan. Satu talenta akan menjadi 2, 3, lalu bisa 100, bisa berbuah-buah. Nah, coba dilakukan di situ dan nanti akan terlihat Anda itu pas sebagai apa. Karena ada 5 jawatan. Nabi, Rasul, lalu penginjil, 4 baru gembala, 5 guru Injil. Kesana arahnya. Nah, kita nggak tahu. Anda ini misalkan dokter, misalkan Anda itu punya profesi sekuler, tapi Tuhan bisa pakai karena talenta itu, begitu. Nah,
juga harus bergumul dengan Tuhan. Tuhan, aku harus seperti apa? Tapi kalau mulai harus di gereja, di pelayanan di gereja keluar. Nah, misalkan mendoakan orang sakit, ada pendeta yang khusus itu punya talenta untuk apa? Perkunjungan. Aneh. Dia nggak bisa. Khotbahnya kurang bagus. Tapi untuk yang namanya perkunjungan, dia jagonya. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi harus dikembangkan ya. Untuk itu harus terjun ke pelayanan. Dan saya terbuka untuk Bapak P, kita bisa lanjut untuk bisa sharing. Saya bersedia untuk dampingi Anda. Oke. Baik. Berikutnya Pak, ada nomor belakang 8741 yang bergabung. Shalom Pak. Shalom. Kalau dengar bahwa Tuhan itu sabar dan belum datang sampai hari ini, itu karena memberi kesempatan. Tapi kalau dengar lagi tentang kedatangan Tuhan, kok jadi menakutkan ya Pak? Nah, tadi bincang-bincang dengan Pak Wahyu juga. Pak Wahyu ngomong seperti itu. Lah, kita cinta Tuhan. Kalau saya khotbah dijawab cinta. Wow, angkat tangan mereka. Padahal saya tidak minta untuk angkat tangan, jemaatnya angkat tangan. Lalu rindu Tuhan. Oh rindu. Siapa yang mau ketemu Tuhan Yesus? Hampir semua angkat tangan. Padahal saya tidak minta angkat tangan. Tapi setelah saya tanya, siapa yang mau malam ini atau besok dipanggil Tuhan supaya bisa ketemu Tuhan Yesus? Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Nah, itu memang perlu dipertanyakan. Ini satu proses. Kalau seseorang itu spiritualnya itu tumbuh, makanya iman kita itu seperti pohon, harus tumbuh. Dan dia itu sudah matang, masak, dewasa spiritualnya. Pertanyaan ini akan sirna. Karena apa? Maaf, hanya orang-orang yang sudah mau menyalibkan kedagingannya dengan segala hawa nafsunya. Bukan mau, tapi telah menyalibkan. Dia adalah milik Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-24. Makanya kita harus belajar untuk firman Tuhan. Karena ya memang kenyataannya begitu. Dan orang-orang yang seperti ini, rindu kapan saja dipanggil Tuhan, siap. Makanya orang-orang seperti ini yang menanti-nantikan Tuhan, merindukan Tuhan, gak mungkin mau hidupnya itu sembarangan. Lalu mau mengorbankan hal-hal yang reseh hanya untuk keselamatan itu dibandingkan dengan seporsi yang namanya kacang merah seperti Esau. Oke. Jadi tidak menukarkan keselamatan dengan hal-hal yang receh gitu ya. Nah, iya. Baik. Pak Sam, bisa disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Baik. Pendengar Radio Sangkakala yang saya hormati dan kasihi, mari kita bersama gandeng tangan untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita selaku orang percaya, yaitu untuk menantikan, bahkan untuk mempercepat kedatangan hari Allah yang sungguh dinantikan oleh begitu banyak anak-anak Tuhan yang memang rela untuk mau hidup hati-hati dengan menjaga yang namanya pola pikir, menjaga yang namanya hati, juga menjaga mulut. Makanya zaman sekarang
kita diberi tanda pakai masker supaya kita tidak sembarangan untuk bicara, tapi betul-betul berhati-hati dan tidak hidup sembarangan sembrono. Karena Tuhan datang bak pencuri yang kita tidak tahu kapan waktunya. Tuhan memberkati Anda semuanya. Silakan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi Bapa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Engkau masih memberi kepada kami nafas hidup, sehingga kami masih boleh hidup di tengah-tengah bencana wabah pandemi COVID yang merajalela. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami semua, juga Mbak Wahyu dan hamba-Mu, agar kami hidup dalam kehati-hatian, selalu waspada dan berjaga-jaga, seperti 5 darah yang bijaksana, yaitu supaya pelita yang dibawa selalu ada minyaknya, cukup ada minyaknya dan ada sumbunya, dan tetap dalam keadaan menyala, supaya jikalau pengantin laki-laki datang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kapanpun juga kita siap untuk boleh masuk dalam pesta anak domba Allah. Jadikan setiap kami Tuhan, baik pendengar maupun Mbak Wahyu dan hamba-Mu, untuk boleh menjadi orang-orang yang Engkau berikan karunia, kesempatan, tugas dan kewajiban untuk menantikan Engkau dan mempercepat kedatangan-Mu, mempersiapkan pesta anak domba Allah yang segera dan pasti terjadi. Karena tanda-tandanya sudah semakin jelas. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati akan segenap pendengar setia Radio Sangkakala. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada, terutama yang sedang sakit, dan mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin ada yang di penjara. Tuhan jamah, kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sedang berperkara berikan jalan keluar ya Tuhan. Berkati pemilik, juga pengurus, Ibu Betty dan teman-teman dan semua penyiar di Radio Sangkakala ini. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, pertolongan, kuasa, kami mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Pak Samuel, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati, Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Kita tidak tahu waktunya, tetapi pastikan bahwa hidup kita hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berbalik dari jalan kita yang salah. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini adalah kesempatan bagi Anda untuk kembali dari jalan Anda yang salah, berbalik kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.